Oke, Itu pertanyaannya, Tuhan di dalam kekristenan itu bagaimana? oke. Oke, Bang Ram. Di dalam kekristenan itu, Tuhan itu sebenarnya diambil dari kata kurios ya. Kurios, nah diterjemahkan Tuhan. Nah, Tuhan itu merupakan gelar daripada sesembahan orang Kristen. Jadi artinya Tuhan itu adalah penguasa. Jadi itu yang kita pahami dengan Tuhan. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana sesembahan orang Kristen itu yang di dalam Alkitab, maka sesembahan kami itu ya sama seperti yang diimani oleh orang Yahudi. Di luar daripada itu, Alkitab mengatakan itu adalah penyembahan berhala. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab terkait dengan hukum-hukum daripada Allah itu sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. 10 hukum Taurat diringkas di situ dan seperti apa perilaku orang Kristen. Dan itu nanti dijelaskan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Dan di situ semua bagaimana hukum Taurat itu diperlakukan, maka itu kita lihat dari cerminannya, dari teladannya, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Nah, itu yang kami pahami tentang sesembahan kami pencipta langit dan bumi itu. Jadi begitu, Bang. Nah, habis itu tentang keselamatan, Bang Christian. Oke. Jadi terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu membawa dampak bagi kita, dan itu menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk harus mendapatkan keselamatan itu dengan percaya kepada Dia yang menyelamatkan itu. Nah, bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan menjadi bagian dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu? Dengan cara kita harus percaya kepada Dia. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan bahwa kita harus mengakui Dia adalah Tuhan, Dia adalah penguasa kita, dan percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Maka dengan pengakuan itu, maka kita akan dijamin keselamatan kita. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Di dalam di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa untuk kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus itu, maka kerjakanlah keselamatan itu yang diberikan tadi dengan takut dan gentar. Jadi artinya seorang yang sudah dipercaya Yesus, dia harus lahir baru, dia harus berubah, dia harus meninggalkan kehidupan lamanya, dan dia harus takut kepada perintah-perintah, larangan-larangan yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, bagaimana kita seorang Kristen memproklamasikan diri kita bahwa kita sudah percaya kepada Yesus? Harus dibaptis. Itu proklamasinya, bahwa kita ada di dalam Dia. Itu adalah merupakan janji kita kepada Yesus itu, bahwa kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita. Begitu, Bang Rama. Iya, gini Bang. Jadi saya ini kan bertanyanya nggak pakai ayat Bang, cuman pakai logika aja dulu. Logika dulu. Saya nggak tahu ngerti juga masalah ayat-ayat Abang. Jadi kalau orang nggak percaya, nggak bakalan selamat gitu ya Bang? Benar. Saya contohkan, misalkan di kampung saya kan ada pedalaman yang nggak terjamah sama sekali agama itu Bang. Itu orang-orang yang itu bagaimana itu bisa selamat atau enggak, yang nggak masuk agama gitu loh Bang? Nggak kenal sama sekali agama. Tidak, Bang. Mereka nggak selamat gitu Bang? Tidak selamat, Bang. Mohon maaf ya Bang. Jadi Allah itu kan Maha Adil. Letak keadilannya di mana Bang kalau mereka nggak selamat? Oke, saya tertarik dengan
pertanyaannya begini. Jadi kita ini sebenarnya hukuman kita ini adalah neraka, tetapi karena Kristus maka kita ada jalan atau jaminan untuk bisa selamat. Oke ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mendengarkan? Lah, kenapa bisa dia masuk neraka? Di mana keadilan Tuhan? Sebenarnya keadilan Tuhan itu sudah ada. Tidak berbicara tentang keadilan. Bahkan, saya mau katakan, bahkan orang yang sudah percaya pun, orang yang sudah mendengar pun belum tentu percaya. Itu yang perlu harus diingat. Di kota ini, misalnya ada di kota Malang, oke ya, ada banyak orang yang mendengarkan tentang Injil di sana, tetapi tidak percaya kepada dia. Ada orang yang mendengarkan tentang Yesus, tetapi tidak percaya kepada dia. Oke ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mendengarkan ini? Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena Allah dapat mengutus orang-orang yang akan datang ke sana jika ada orang yang percaya. Ada suatu kisah di mana Paulus ketika dia bersemangat untuk datang ke tempat penginjilan di daerah Asia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan dia ke sana. Jadi Roh Kudus justru menuntun dia di tempat yang lain. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa orang yang dimana yang ditunjuk oleh Paulus itu pasti tidak akan menerima. Tetapi orang yang dimana Roh Kudus menuntun mereka, maka pasti orang itu percaya. Disitulah banyak orang-orang percaya. Karena kenapa? Karena Roh Kudus tahu mana tempat yang percaya, yang lebih menerima dia daripada yang tidak menerima. Jadi artinya kalau orang-orang yang di perkampungan atau di daerah-daerah terpencil itu belum dijamah oleh Roh Kudus, maka tidak ada datangnya kabar baik kepada mereka. Tetapi kalau sudah ada pergerakan, kalau ada para hamba Tuhan diutus di sana, berarti ada pergerakan Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka di sana. Jadi disinilah letaknya bahwa tidak ada hubungannya ketidakadilan Tuhan ketika orang-orang itu tidak mendengarkan Injil. Yang menjadi masalahnya adalah bahkan orang yang mendengarkan pun belum tentu percaya. Apalagi orang-orang yang di sana. Begitu Bang, cara memahaminya. Berarti Tuhan itu sudah tahu bahwa orang-orang yang di situ tidak akan menerima Iya dong, pasti. Karena di dalam Alkitab itu yang menuntun orang, yang menjadikan orang percaya itu sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang membuat orang percaya kepada Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus tahu, Tuhan tahu bahwa yang di sana akan percaya, maka dia akan mengutus para misionarisnya. Pasti itu. Nah, itu cara untuk memahaminya. Berarti orang-orang yang di sana itu memang diciptakan tidak menerima gitu ya Bang? Tidak juga. Karena kita itu diciptakan oleh Allah itu tidak untuk direncanakan untuk dibinasakan, tidak. Tidak diciptakan seperti itu. Kita ini dilahirkan di dunia ini adalah oleh anugerah Allah. Ya kan? Percaya. Nah, atau begini deh. Bang Ram Islam nggak? Ya, Islam. Oke. Ini saya sedang menceritakan kepada abang suatu cerita tentang kabar baik itu. Abang nggak percaya kepada Yesus itu. Tentu punya alasan yang tertentu. Apakah di sini bahwa Allah tidak adil? Tentu enggak. Allah adil. Karena sampai hari ini abang hidup, menikmati hidup itu ya karena Allah adil. Karena Allah memberikan kesempatan kepada abang untuk menikmati hidup ini. Jadi
tidak bisa diukur keadilan Allah itu ketidakmampuan kita atau ketidakbisaan kita untuk menerima kebenarannya itu. Tentu kalau abang sebenarnya paham tentang apa yang saya ini dibukakan oleh Roh Kudus, maka akan percaya. Tetapi kenyataannya tidak. Gini bang, Nah, contohnya begitu, Pak. gini bang, di dalam Kristen itu kan mengimani namanya dosa waris ya bang. Jadi orang-orang yang di sana itu kan juga mempunyai dosa waris. Kenapa Yesus tidak mengirimkan seseorang untuk Oke. supaya dosa warisnya itu terampuni gitu loh oleh Yesus? Justru itu, Bang. Kenapa Dosa mereka waris mereka itu sudah terampuni. Dosa waris itu tidak ada lagi karena sudah dipatahkan oleh Yesus. Yang menjadi masalahnya adalah syarat untuk bisa masuk surga itu harus percaya kepada Yesus, harus menerima Dia. Itu yang menjadi syaratnya. Jadi dosa waris itu, karena penebusan itu untuk semua orang, itu adalah keadilan Tuhan, keadilan Allah kami. Kalau bukan untuk semua manusia, berarti di situ ketidakadilannya. Karena orang bisa, berarti mereka tidak punya dosa waris ya bang? loh, masalah untuk dosa waris itu sudah selesai di atas kayu salib, Bang. Enggak, yang tidak percaya Yesus tadi, yang belum terjamah oleh Kristus, Ya. apa mereka mempunyai dosa waris? Nah, masalahnya mereka itu, mereka masih hidup dalam dosa mereka, masih hidup dalam ketidaktahuan mereka tentang siapa sesembahan yang benar itu. Memang untuk dosa asal, untuk dosa waris itu tidak akan menjadi hambatan bagi mereka, tetapi hambatan bagi mereka apakah mereka percaya kepada yang menebus dosa waris itu. Nah, syarat dalam Alkitab harus percaya kepada Yesus baru bisa diselamatkan. Itu masalahnya. Jadi pada intinya mereka nggak selamat gitu ya bang? Loh iya, memang nggak selamat karena nggak percaya Yesus. Shalom semuanya. Dalam, Bang. Itu kan sama seperti ini bang. Seperti anak kecil yang belum cukup umur udah meninggal, itu gimana itu bang? Kalau orang tuanya sama dia belum ada di dalam Kristus, itu pasti masuk neraka, Bang. Karena berbicara tentang dosa itu tidak berbicara pada perbuatannya, yang dosa yang kita maksudkan. Memang ada dua pengertian dosa itu, ada dosa asal, ada dosa perbuatan. Nah, pertanyaannya, anak itu kan belum bisa berbuat dosa. Nah, bukan itu yang ditebus oleh Yesus, tetapi akar dosa atau dosa yang asal itulah yang ditebus, karena di dalam Mazmur 51 ayat ke-7 dikatakan bahwa anak yang dalam kandungan pun sudah berdosa. Itu dia. Seperti itu. Berarti anak-anak orang selain Kristen pasti masuk neraka juga. Tentu, Bang. Tentu. Ini keimanan yang dari orang tuanya ya, Bang? Dari keturunan orang tuanya berarti ya? Dari keturunan orang tua maksudnya? Misalnya orang tuanya Kristen, anaknya bakalan selamat walaupun belum dewasa gitu. Oh iya, jelas. Jelas. Karena kan orang tua, karena gini, orang dikatakan dia mewarisi dosa orang tua itu terkait dengan ketika ada suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Kalau orang tuanya, ya kan, di dalam istilahnya kehidupan orang tuanya itu hidup di dalam Kristus, ya kan? Dia sudah menerima Kristus, maka otomatis itu anaknya akan yang tidak istilahnya kalau dalam kandungan ini saya mau bicara
anak bayi yang tidak mengenal dosa, itu pasti masuk surga, Bang. Itu pasti. Karena dia lahir dari keluarga yang sudah percaya Yesus. Gitu. Misalkan percaya, kan ada anak bayi yang tidak ada perkawinan, Bang. Ah, Nah, itu bagaimana itu? Walaupun mereka ya, tidak perkawinan maksudnya? Lahir maksudnya di luar nikah, lahir di luar nikah, ada Bang. pernikahan gitu dalam Lahir di luar nikah. lahir di luar. Oke. Jadi saya tidak bisa ini ya, tapi saya mengatakan dalam kategori seperti itu, bagaimana bisa dikatakan seseorang itu dikatakan melakukan kehendak Kristus padahal dia tidak menikah kudus, iya kan? Iya. Artinya bahwa ketika dia melakukan itu, saya yakin dia bukan dalam keadaan yang percaya Yesus. Menurut saya loh ya, itu dia. Bukan dalam keadaan percaya kepada Kristus. Tetapi dia mungkin mengaku dengan mulutnya, tetapi dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang saya maksud. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya yang seperti apa yang benar-benar percaya? Kan gini, apakah memang orang percaya Yesus itu nafsunya tuh udah hilang, Bang? Nafsu Iya. hawa nafsunya tuh sudah hilang gitu. Sehingga tidak bisa berbuat, nggak bisa bohong, nggak bisa jahat kan, nggak bisa ya hawa nafsu seksnya nggak ada lagi gitu kan. Gitu gimana sih? Sifat dosa itu tidak hilang dalam diri manusia, Mas. Tetapi itu yang disebut dengan penguasaan diri. Ya kan? Kita meminimalkan hidup ini untuk tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya bagaimana cara kita untuk kita tidak berbuat dosa itu, maka firman Tuhan mengatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, maka perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya hidupmu itu kamu lakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita belajar firman Tuhan, terus membaca, terus mendengarkan. Untuk apa? Untuk kita diingatkan oleh firman Tuhan itu. Karena kita itu tidak luput daripada dosa itu, karena kita lahir dari orang yang berdosa. Maka untuk kita supaya hidup kudus itu, maka ada yang namanya penguasaan diri, memperbaiki diri. Itulah kenapa ada perintah, itu kenapa ada larangan. Kalau tidak ada larangan, kalau tidak ada perintah, berarti kita ini sebenarnya tidak masalah. Tetapi ketika ada larangan dan perintah, berarti itu menunjukkan bahwa kita itu memperbaiki diri setiap hari. Nah, gitu. Jadi setiap perbuatan yang dosa itu artinya bukan orang Kristen ya? Loh, bukan begitu. Bedakan antara orang yang hidup di dalam dosa dengan orang yang berdosa. Jadi begini, hidup di dalam dosa itu artinya mereka tidak lagi menggunakan kitab suci itu menjadi dasar kehidupan mereka, tetapi berdasarkan keinginan mereka. Tetapi orang yang berdosa, yang mungkin khilaf, dia tidak sengaja, ya kan? Itu bisa, kemungkinan besar itu pasti dilakukan oleh manusia. Bisa selamat, Bang. Bisa salah, manusia itu bisa salah, bisa berdosa. Orang-orang yang seperti itu apakah bakalan selamat di dalam Kristen? Ada dalam kekristenan itu pengampunan. Itulah sebabnya kenapa ada istilah pengampunan. Jadi artinya ketika Anda menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah dosa, maka minta ampun kepada Tuhan, maka nanti diampuni oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan pengudusan pengalaman. Contohnya gimana, Bang, pengampunannya? Loh, ketika kamu memohon maaf kepada Allah, karena dia adalah maha pengampun, maka dia akan menghapuskan dan dia tidak mengingat dosa itu. Tapi jangan ulang-ulang terus. Jangan hari ini minta ampun, besok diulang lagi. Terus minta ampun. Nah, itu bukan. Bukan seperti itu, karena itu nanti orang yang hidup di dalam dosa itu namanya.
Jadi kita Bang Ram, istilahnya Bang Ram, kita mengekang kedagingan, mengekang hawa nafsu. Maka disitulah butuh Alkitab, kita tinggal dalam firman, supaya ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itu Bang Ram. Jadi tapi kan memang nafsu ini kan lebih besar gitu Bang. Nafsu kita ini kan memang lebih besar dari Ya, tidak terlalu nggak terlalu bisa mengekang nafsu gitu loh Bang. Nafsu pengen pokoknya yang di luar ajaran lah. Yang kayak gini loh. Jadi gini Bang Ram, Pak Christian, saya izin ngomong dulu ya Pak ya. Siap. Saya mau omong dulu. Mohon maaf sebelumnya saya dari kacamata orang awam. Kalau memang tidak berkenan tolong dikoreksi ya Pak ya. Jadi kalau untuk dari Bang Ram tadi kan balik ke dosa waris ya. Kalau dari saya sendiri mau menambahkan kenapa kok saya dengerin dari tadi tentang dosa waris, bisa dilihat dari Yeskiel 18 ayat 20 yang dimaksud dosa waris itu kan bukan ujuk-ujuk dosa tuh turun-temurun, bukan seperti itu yang digambarkan. Jadi dalam Yeskiel 18 ayat 20 disebutkan bahwa seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, begitu juga sebaliknya. Bapaknya pun tidak menanggung dosa anaknya. Seperti itu. Tapi yang dimaksudkan dari dosa waris itu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah berbuat dosa dan mereka sudah cemar, maka kita sebagai keturunannya adalah keturunan yang cemar. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Yesus datang dalam wujud manusia. Tuhan datang dalam wujud manusia berinkarnasi untuk menebus semua segala dosa manusia. Nah, syaratnya apa untuk keselamatan? Percaya dan mengikut kehendaknya. Seperti itu. Jadi kita orang percaya bagaimana supaya kita bisa terlihat percaya iman kita, maka dari perbuatannya maka kita akan terlihat gitu loh. Seperti apa? Kayak gitu. Jadi kita memang harus beriman. Kalau untuk pertanyaan Bang Ram dari yang awal itu, bagaimana dengan orang-orang yang nggak ngerti? Semua itu balik ke free will, Pak. Jadi ada kehendak bebas dalam setiap diri manusia. Itu yang membedakan kita, ciptaannya berbeda dengan para malaikat. Kita punya nafsu, kita punya free will. Seperti itu, kita punya kehendak bebas. Nah, dari kehendak bebas itu, kita bisa menentukan untuk mau mengikut dan mempercayainya. Jadi, untuk berita keselamatan, apabila seseorang sudah tahu dan mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Mesias dan lain-lain hal sebagainya itu, tapi tetap memilih tidak mau menerima dan mengakui sebagai Mesias Juru Selamat, ya apa mau dikata memang tidak akan selamat seperti itu. Tapi untuk orang yang sudah mendengar dan mereka mengambil suatu keputusan untuk mengikut dan percaya, maka pasti akan diselamatkan. Itu sudah pasti, Pak. Itu ada ayatnya. Di Yohanes berapa itu ya? 3:16. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi saya juga mau menambahkan juga, meskipun gimana ya, saya mau ngomongnya ya. Kalau mau dikorelasikan sih sebenarnya di Quran pun juga tertulis sih, terkutip juga. Itu di surah As-Zukhruf 43:61. Cuman nggak banyak. Itu korelasinya ke Yohanes 14:6. Hanya disuruh ikut Isa, ya cuman kan karena di Quran kan tidak mengakui Yesus, tidak ada cerita tentang background tentang Yesus. Ya, itu ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, ya harus ikut di Yohanes 14:6 itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa dan lain-lain itu. Seperti itu sih.
Ya, itu aja Pak yang mau saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya. Salam, Bang Kuk. Ya, terima kasih Bang penjelasannya. Oke, Bang Ram ya. Begitu Bang Ram. Izin bicara Oke, dikit. ya. Memang Boleh saya bertanya? memang untuk melawan hawa nafsu ini sangat sulit Bang Ram. Gini, Iya, izin Bang. memang sulit. Sulit Saya akui sekali. memang sulit. Makanya kita ya itu dituntut juga oleh Alkitab ya. Kita sampai harus berpuasa untuk Jadi melawan. abang-abang ini hawa nafsunya sudah terkontrol gitu ya. Bukan terkontrol Bang Ram. Karena kami meyakini Roh Kudus itu Allah sendiri. Roh Kudus itu yang mengajari kami mana yang benar, mana yang salah. Contoh gini Bang Ram. Di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari banyak wanita-wanita yang nggak benar nih. Kita nggak bisa pungkiri kita tidak pernah menghindar dari itu. Cobaan mata, pandangan pikiran. Di saat kita melihat itu, Roh Kudus mengajari kami Bang, itu salah gitu loh Bang. Gitu loh Bang. Itu aja sih Bang sebenarnya. Jadi kembali ke pertanyaan Bang Ram tadi tentang dosa, kita harus pahami dulu itu Bang Ram. Apakah dosa itu? Dosa itu Bang bukan hal perbuatan. Izin ya Bang Ram, banyak tetangga kawan-kawan dari sebelah nanya, emang anak bayi yang baru dilahirkan seminggu meninggal sudah berdosa? Bukan hal perbuatan dosa itu Bang. Dosa waris itu begini Bang. Dosa itu dosa yang diturunkan dari si Adam, manusia pertama, sampai ke kita sekarang Bang. Apakah dosa itu? Dosa itu adalah maut. Maut itu adalah mati. Jadi kenapa Yesus yang kami percaya Allah itu sendiri turun ke kerajaan maut? Artinya itu Bang, dia mau mengalahkan kematian itu yang diturunkan si Adam sampai sekarang. Itu Bang. Bukan dosa itu tentang mencuri, berzina, bukan itu Bang. Dosa kematian itu Bang. Dosa adalah maut, maut adalah mati. Begitu Bang. Jadi Abang harus pahami dulu dosa itu apa. Jadi kami orang-orang Kristen makanya kami percaya hidup kembali Bang, hidup baru. Gitu Bang. Itu tentang dosa waris tadi tuh Bang. Bukan misalkan Bapak aku berdosa jadi aku nanggung, nggak begitu mindsetnya. Ya, itu Bang Ram. Nanti Bang. kalau saya ke Kalimantan kita ketemu Bang Ram. Siap. Ya. Paham. Ya paham. Jadi kalau tentang kita nggak bisa melawan hawa nafsu Bang, jadi kami ke Kristen ini mengakui Allah itu Trinitas. Tanpa Trinitas dia itu bukan Allah. Sama Bang seperti Abang sama saya seperti kita manusia. Manusia dikatakan manusia itu harus Trinitas Bang. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yang melakukan jinah, yang melakukan perbuatan dosa, mencuri, melakukan apa-apapun yang dilarang oleh Allah itu adalah jiwa Bang. Jiwa itu adalah pikiran. Gitu loh Bang. Jadi kemauan roh dengan kemauan jiwa itu pikiran itu berbeda Bang. Jadi kalau Allah kami, Allah Trinitas, mereka tuh bekerja melakukan segala sesuatu itu bersama Bang. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Bang. Tidak bisa berdiri sendiri, beda dengan Trinitas manusia. Roh sudah melarang kita berzina, tapi pikiran kita melihat istri orang itu cantik dan kita melakukan itu. Siapakah yang melakukan itu? Tubuh. Begitu Bang. Jadi kalau dikatakan manusia itu harus Trinitas. Dia punya roh, dia punya pikiran, jiwa, dia punya tubuh. Allah itu begitu Bang. Pencipta langit dan bumi. Dia Bapa. Kalau disebut Bapa itu Bang bukan Allah, bukan gitu Bang. Kalau kami kekristenan kami bukan gitu. Bapa itu Allah yang tak terlihat. Makanya bangsa Israel itu memanggil Yahweh itu Elohim itu dengan sebutan Bapa. Gitu. Ada di kitab kami, saya orang awam Bang, ada di kitab kami berkata gini, kalau saya tidak salah itu Filipus, ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Gitu. Kan? Artinya tunjukkan, berarti kan yang nggak nampak Bang.
Dan Yesus berkata, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa itu. Jadi kalau Bapa itu Allah yang tak terlihat, anak itu yaitu Yesus itu Allah yang kami lihat. Roh Kudus itu roh kebenaran. Gitu loh. Jadi ada berapa, Bang? Satu, Bang. Abang sebutannya siapa? Manusia kan, Bang? Di dalam manusia Abang ada roh yang menghidupkan Abang. Ada jiwa Abang, ada pikiran Abang. Ada tubuh Abang. Aku tanya, Abang satu manusia atau 3 manusia? Saya manusia satu. Satu. Allah itu begitu, Bang. Ada roh, ada firman, ada rupa. Dia ada bentuk, Bang. Tapi jangan Abang bilang dia punya daging. Ya begitu, Bang. Yesus bukan daging Tuhan. Yesus itulah rupa Allah itu sendiri, Bang. Dagingnya, Bang. Dagingnya apa Tuhan? Di dalam ketubuhan Yesus sebagai manusia, ada roh Allah, ada firman Allah, ada rupa Allah. Itulah rupa Allah itu. Kedagingannya itu Tuhan juga, Bang. Itulah makanya dia, Bang, datang kepada bentuk kepunyaannya. Datang seperti manusia. Gitu loh, Bang. Begitu, Bang. Coba jelasin lebih rinci, Bang, tentang itu yang itu saya juga kurang paham. Tiga. Makanya gini Bang, kita belajar pelan-pelan ya, Bang ya. Ya, apa itu Bahkan saya namanya? bilang, Abang manusia, sebutannya manusia. Saya pun manusia nih. Di dalam manusia itu ada roh, ada pikiran Abang, itulah jiwa. Ada tubuh Abang, itulah daging Abang. Itulah disebut manusia. Jadi kalau kami, Bang, kami bisa menjelaskan Allah kami. Di dalam Allah itu ada roh, ada firman, ada rupanya, Bang. Makanya manusia itu dibentuk Allah itu, diciptakan Allah itu serupa dan segambar dengan dirinya. Dengan Allah itu. Gitu loh, Bang. Berarti Yesus itu rupa Tuhan memang seperti Yesus gitu. Memang Yesus itulah Allah itu. Makanya kalau kami kekristenan berdoa, ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, gitu loh, Bang. Makanya Yesus kan berkata, berdoalah atas namaku, gitu loh, Bang. Jadi kenapa Yesus berkata tidak ada sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku? Contohnya begini loh, Bang. Abang bisa nggak masuk ke rumah saya? Nggak bisa. Saya pun nggak bisa masuk ke rumah Abang. Ya nggak bisa dong, saya nggak kenal Abang. Abang nggak kenal saya. Jadi perbuatan dosa apapun kita lakukan, jika pemilik surga itu menyuruh dia masuk ke rumahnya, ke surganya, ya kita masuk, Bang. Contoh, Bang, Abang kenal dengan saya bandal, saya jahat. Kalau saya datang ke rumah Abang, pasti Abang persilakan saya masuk. Karena apa? Abang kenal dengan saya kenal dengan Abang. Betul tidak? Iya. Benar kan? Jadi, gimana kita mau masuk ke surga itu? Yang punya surga mempersilahkan masuk, Bang. Gitu. Makanya kami ada, Bang, di ayat kami, bukan karena perbuatan kita masuk surga. Tidak. Iya, saya ngerti karena kan sudah ditebus oleh Yesus dengan darah sucinya kan. Benar, Bang. Nah, Karena yang bisa mengalahkan iblis itu hanya Tuhan, Bang. Kalau malaikat mah, kalau manusia mau nabi pun nggak mampu, Bang, mengalahkan iblis itu. Jadi hanya Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang bisa mengalahkan iblis. Makanya dia datang sebagai manusia. Gitu, Bang. Logikanya begitu, Bang. Tidak ada manusia atau nabi pun yang mampu mengalahkan iblis. Hanya Tuhan itu sendirilah, hanya Allah itu sendiri yang bisa mengalahkan iblis itu. enggak, ini saya kan pernah dengar juga nih, saya pernah dengar gitu. Ya, Bang. Bahwa Yesus itu kan pernah mati 3 hari, itu gimana ceritanya itu, Bang? Berarti Yesus itu kan Tuhan tuh, Benar. mati 3 hari. Gimana ceritanya tuh, Bang? Tolong Oke, jelasin saya ikuti Abang mau. logikanya supaya ada Oke. logikanya sedikit gitu. Oke, Abang minta logika, saya jawab dengan logika. Karena kalau Abang tanya saya tentang isi Alkitab, saya nggak paham. Jujur, Bang ya. Pertanyaannya menurut Abang, Allah itu maha kuasa kan? Hmm. Kalau namanya mau maha kuasa itu berarti dia bisa berbuat apapun bagi dia.
ya, apapun bagi dia ya. Dia maunya begini terserah dia. Benar nggak? Ya, Kalau dia mau mati, dia mau hidup lagi, ada masalah. Makanya ada tertulis di atap di salah kalau Alkitab. dia mau mati. Kalau Ini dia loh bang, mati, makanya bang di Alkitab kami tertulis tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya. Nyawanya dia kasih, dia diambil sendiri. Gitu loh bang. dia Jadi kalau kasih. gitu bang, gini mindsetnya begini loh bang. Kalau Allah itu mau jadi manusia, problemnya di mana? Kecuali kalau manusia itu yang mau jadi Allah, itu yang susah bang. Kalau Allah jadi manusia itu bisa, tapi tidak bakalan menunjukkan eksistensinya Bang, seperti kalau manusia. abang bilang bisa, ya bisa, jangan tapi. Itu masalah. Berarti abang seolah-olah ingin lebih tinggi dari Tuhan itu. Seolah-olah abang Ini udah dia, mengatur. Bang Bram mencoba untuk memahami dari sudut pandang dia, itu tidak akan. Kenapa? Karena Nggak dalam mampu. Islam ada sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, sifat yang mustahil bagi Allah ini itu bukan Allah itu sendiri yang memberikan makna kemustahilannya itu, tapi manusia. Manusia yang menyematkan identitas itu kepada Allah, bahwa sifat mustahil bagi Allah ini. Sementara Allah tidak pernah mengatakan ada sifat yang mustahil bagiku, ada sifat yang tidak mustahil bagiku. Ada sifat yang jaiz, ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil dan yang tidak mustahil. Itu tidak ada. Itu semua pembelian manusia. Sehingga abang memandang Tuhan dalam kekristenan dari sudut pandang abang. Kenapa abang bisa memandang seperti itu? Apakah salah? Tidak salah juga. Kenapa abang bisa berpandangan seperti itu? Karena abang tidak pernah membaca Alkitab. Benar bang. Saya juga seperti itu dulu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan begini, kenapa begini, kenapa begini. Karena saya nggak pernah membaca Alkitab. Kenapa saya nggak pernah membaca Alkitab? Karena sudah dikasih tahu oleh orang tua saya, sudah dikasih tahu oleh para pemuka agama, sudah dikasih tahu oleh para ustadz, para kiai, termasuk para alim ulama. Jangan membaca Alkitab dan tidak boleh membaca Alkitab. Kenapa tidak boleh? Karena Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu disampaikan oleh para alim ulama, oleh para ustadz dan para kiai. Ya. Lalu begitu Al-Quran datang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka para alim ulama, para ustadz, para kiai mengatakan kitab-kitab terdahulu itu sudah dimensohkan kalau bahasa Al-Quran. Apa itu dimensohkan? Sudah digudangkan. Apa artinya? Tidak boleh baca lagi, tidak berlaku lagi. Itu kata-kata, itu katanya. Tapi nyatanya Al-Quran bagaimana? Apakah Al-Quran pernah melarang kita, umat Islam, supaya kita tidak membaca Alkitab? Sekarang pertanyaan saya kepada Bang Ram. Pernah tidak Al-Quran melarang Bang Ram untuk tidak membaca Alkitab? Atau justru sebaliknya? Kalau secara tidak ada sih secara khusus melarang, cuman untuk mengimani Bagaimana cara kita beriman kalau kita tidak pernah membaca? kita membaca yang sudah sempurna, yaitu di Al-Quran aja bang. Apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Habis itu, dalam rukun iman, di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada kitabullah, kitabnya Allah. Bagaimana cara kita beriman kalau kita tidak pernah membaca? Kalau abang bilang itulah disempurnakan, apanya yang disempurnakan oleh Al-Quran? Apakah Ya kalau apakah Zabur, Taurat, Injil itu bukan perkataan Allah? perkataan Allah. Nah, apakah perkataan Allah itu tidak sempurna? Atau adakah perkataan Allah kurang sempurna? Iya, maksudnya seperti ibaratnya pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada rangkuman. Nah, rangkumannya itulah Al-Quran gitu loh bang. Menyempurnakan. Ini pertanyaan saya, apakah itu bukan perkataan Allah? Ada nggak perkataan Allah yang tidak sempurna? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa apanya yang perlu disempurnakan? Nah, kata-kata yang menyempurnakan ini kata-kata siapa? Apakah manusia atau Allah? Ini Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Pernah nggak Allah berbicara seperti itu di salah satu surat Al-Quran?
Saya bukan ini ya ahli kitab juga, cuma setahu Enggak, saya ada enggak. kan. Saya hanya bertanya, pernahkah ya? Yang pertama tadi saya sudah bilang Allah tidak pernah melarang kita untuk membaca Alkitab, itu nggak pernah. Lalu yang melarang siapa? Para kiai, para ustadz, ya, para pemuka agama lah umumnya. Yang kedua, adakah apa barusan pertanyaan saya, Bang Christian? Apakah ada penyempurnaan? Apakah ada penyempurnaan? Iya, silakan. Setahu saya di dalam Al-Quran itu kan memang Al-Quran itu untuk menyempurnakan gitu. Di mana tertulisnya? Yang saya tahu ketika saya gali begini dia, hari ini telah kusempurnakan. Apa yang disempurnakan? Agama. Apa, Bang Ram? Ya kan, Bang Christian? Ya. Itu sepengetahuan saya. Yang saya cari di dalam Al-Quran. Apakah kitab terdahulu itu kurang sempurna sehingga disempurnakan kembali? Bukankah kitab terdahulu itu juga firman Allah, perkataan Allah? Dan bukankah antara Al-Quran dan Alkitab itu jarak yang sangat jauh sekali? Sangat jauh jaraknya. Seandainya Al-Quran, Alkitab sudah dipalsukan, mungkinkah Al-Quran menulis seperti yang tertulis dalam surah Al-Maidah 46, 47? Bahkan di ayat 48 juga. Apa kata surah Al-Maidah itu? Di salah satu ayat di surah Al-Maidah mengatakan, hendaklah pengikut Injil memutuskan hukum menurut apa yang diimaninya dalam Injil. Setahu saya kan kitab-kitab terdulu itu untuk umat-umatnya aja, bukan untuk seluruh umat. Kalau Itu setahu abang. Kayak kalau Musa kan untuk pengikut Nabi Musa saja gitu. Kalau tidak untuk semua umat gitu loh Bang. Jadi kalau Al-Quran ini kan untuk menyempurnakan untuk semua umat gitu loh. Kalau kalau kita langsung ke kitab Jabur, kita zaman sekarang kita membaca kitab Jabur, kita menerapkan apa yang ada di kitab-kitab Jabur itu. Itu katanya. Nggak bisa. Itu katanya. Karena itu hanya untuk umat mereka aja. Di zaman itu loh Bang. Lalu di salah satu rukun iman itu disuruh beriman kepada kitab terdahulu. Apanya yang diimani? Kalau kita baca saja tidak pernah, tahu aja tidak pernah, pegang pun tidak pernah. Beriman itu artinya kita percaya aja Bang. Nggak percaya. Itu bukan percaya iman. Percaya Yesus. Abang iman itu tahu nggak? Abang iman itu tahu nggak? Iman itu yang pertama. Percaya sama Yesus itu beriman Bang. Abang tahu iman nggak? Iman itu pertama percaya dalam hati. Iya, percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut, lalu melakukan dengan anggota tubuh. Ini iman tanpa pernah kita baca, itu iman yang buta, iman yang sia-sia. Kita beriman kepada Alkitab, kepada kitab sebelumnya, tapi kita tidak pernah melihat kitab sebelumnya, tidak pernah membaca, hanya katanya diberikan kepada Musa. Bahkan kita menuduh kitab orang lain itu adalah kitab yang tidak sempurna, sementara kitab itu tidak pernah kita baca. Inilah yang dimaksud dengan turun-temurun, sebagaimana pengetahuan saya dulu Bang Ram. Ya. Padahal dalam surah Al-Maidah itu dikatakan dalam Injil itu diberikan petunjuk, ada petunjuk, huda, ada petunjuk, wa nurun, dan cahaya. Allah dalam surah Al-Maidah tidak mengatakan menyalahkan kitab sebelumnya, malah membenarkan kitab sebelumnya. Nah, coba nanti baca surah Al-Maidah yang 46. Saya tidak mau membaca karena itu bukan lagi kitab saya. Ya. Itu Bang Ram. Dan Bang Ram sama juga dengan muslim-muslim yang lain. Ketika terjadi tanya jawab, apapun yang kita tanyakan, selalu mengatakan, saya orang awam dan saya bukan ahli kitab. Apakah itu untuk menghindari pertanyaan atau bagaimana? Saya juga tidak paham. Saya kan cuman bermain logika aja Bang. Iya, ini kan kita logika abang, kita kembalikan kepada abang. Kita juga bermain logika.
supaya abang juga berpikir tentang iman, supaya Kalaunya kita supaya abang berpikir dengan iman abang juga, supaya abang berpikir dengan agama abang juga. Bagaimana dengan imanku ketika kita main logika? Masuk akalkah, masuk logikakah? Seperti si kemustahilan bagi Tuhan. Ini nggak mungkin Tuhan jadi manusia, nggak mungkin. Nah, yang bilang Tuhan nggak mungkin menjadi manusia, apakah manusia itu sendiri atau Tuhan itu sendiri yang mengatakan tidak mungkin dia menjadi manusia? Ini logika. Saya mengajak abang untuk bermain logika. Oke. Menurut logika ya. Iya. Menurut abang mungkin dan bisa gitu ya. Sangat bisa. Tuhan Firman jadi manusia, firman nuzul menjadi manusia sangat bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, tapi bakalan dilakuin gitu ya. Dilakuin. Misalnya Jangan pakai tapi, Bang. Iya, abang sudah pakai tapi. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Rio. Abang sudah pakai tapi. Di satu sisi, ya kita mengatakan, oh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu ketika kita lihat iman lain, firman jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Oh itu mustahil. Tapi di sisi lain, kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sifat yang tidak mustahil bagi Tuhan ini siapa sih yang mengatakannya ini? Pemberian siapa ini sifat yang tidak mustahil bagi Tuhan? Manusia itu sendiri atau Tuhan? karena Tuhan itu kan maha suci, Bang. Tapi, ada tapinya lagi. Tidak ada tapinya. Terus? Maha suci. Jadi maha suci, arti maha suci itu apa, Bang? Kamu jawab aja apa? Maha suci itu tidak bisa terkontaminasi, pokoknya tidak bisa digambarkan dengan bentuk apapun. Seperti Nabi Muhammad. Gini Bang. Sebentar Bang Neo. Apakah seperti Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan Tuhan, Bang. Tapi kan tidak bisa digambarkan. Nabi Muhammad itu bukannya tidak bisa digambarkan, cuma ketika itu abang sudah bernarasi lain lagi. Di satu sisi abang bilang boleh, di sisi yang lain tidak boleh. Tidak harus pakai cuma atau tapi nih. Oke. Saya ganti dah bahasanya. Nabi Muhammad bisa digambarkan nggak? Tidak ada yang bisa menggambarkan. Berarti dia Tuhan. Bukan. Dia manusia. Kalau manusia bisa digambarkan kan? Siapa yang bisa menggambarkan Nabi Adam, Nabi Yakub? Banyak itu, tapi banyak gambar-gambarnya beredar itu. Siapa yang menggambarkan Nabi Adam, Siti Hawa? Saya nggak ada, Bang. Banyak yang menggambarkan. Abang pasti sering lihat kartun. Ini Adam, ini Idris, ini Nuh, ini Hud, ini Saleh, ini Ismail, ini Ishak, ini Yakub, ini Yahya, ini Zakaria. Begitu sampai ke Nabi ke-25, di wajahnya itu ditaruh cahaya dan nama. Benar tidak? Iya. Nah, kenapa itu tidak bisa? Karena begitu suci. Bahkan ciri-cirinya sudah tertulis di hadis, Bang. Seharusnya kan nggak sulit untuk digambar ini. Iya. Bagi orang Islam itu kan supaya tidak tercemar gitu, bukan. Itu logika kalian itu. Supaya tidak dikatakan seperti orang Kristen. Itu saja. Sama halnya kalian menuduh Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa dituduh Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Agar orang-orang tidak berpikir bahwa Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad. Benar tidak? Tidak. Berarti kamu tidak belajar. Coba kamu belajar, coba kamu pelajari. Nanti kamu bertanya, kenapa Nabi Muhammad dibilang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Jawaban. Karena dia waktu Jibril datang seperti itu perkataannya, saya tidak bisa membaca dan tidak menulis waktu wahyu Jibril datang. Iya. Kalau begitu, apa yang disodorkan sehingga dia menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Iya, dengan pendengarannya. Enggak, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Bagaimana kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad membaca? Iqra, bacalah. Iya.
Apa yang disuruh baca? Itu kata perintah kan? Iqra kan? Ya, bacalah. Apa yang disuruh baca? Tulisan. Tulisan apa itu yang disuruh baca? Nabi Muhammad nggak bisa menjawab karena dia tidak bisa membaca. Iya, tulisan apa yang tidak bisa dibaca? Misalnya ini ya, abang tidak bisa bahasa Inggris. Saya sodorkan kepada abang kitab. Baca. Abang pasti jawabnya tidak bisa baca kan? Iya, tidak bisa. Nah, pertanyaannya apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad waktu itu? Nggak tahu. Nggak ada. Ya, bagus. Jawabannya nggak tahu. Apakah Al-Quran yang disodorkan? Al-Quran. Enggak, pertanyaan saya, apakah itu Al-Quran yang disodorkan? Nggak tahu, kan nggak ada ininya, nggak ada infonya. Ya. Lalu bang, ya ada satu lagi. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad membaca loh, ada ayatnya itu. Makanya di situ terjadi terjadi perdebatan di kalangan Islam. Banyak para alim ulama juga tidak senang, tidak setuju kalau dibilang Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Tidak setuju. Terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan yang hebat itu antara ulama A dan ulama B. Salah satunya almarhum Buya Syakur Yasin. Dan banyak lagi yang mengatakan tidak setuju, dibilang Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau kita kejar, kenapa sih dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Oleh kebanyakan orang mengatakan supaya orang-orang kafir tidak menuduh Al-Quran itu ditulis dan dikarang oleh Nabi Muhammad. Itu jawaban. Saya sering diskusi dengan teman-teman Muslim. Mereka selalu bertanya, kita jawab sesuai Alkitab, walaupun mereka tidak terima ya. Tapi satu pertanyaan kita tidak pernah dijawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, Bang Ram. Semua pertanyaan Muslim itu dijawab oleh teman-teman teologi, teman-teman apologet, berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sekalipun umat Islam tidak mau menerima. Tapi jawabannya itu berdasarkan Alkitab. Tapi semua pertanyaan kami para apologet kepada saudara-saudara Muslim, debater Muslim, polemikus Muslim, jawabannya selalu tidak pernah memakai ayat Al-Quran. Jawabannya, menurut ulama ini, menurut penulis ini, di dalam kitab ini, menurut ulama ini, di dalam kitab ini. Jadi yang kita inginkan itu peganganmu itu Al-Quran dan hadis. Bagaimana menurut Al-Quran? Kenapa kamu ambil menurut ulama ini, di dalam kitab ini, menurut ulama B, di dalam kitab ini? Jarang sekali kami mendengar dan mendapatkan jawaban menurut Al-Quran. Begini. Tapi larinya bukan ke Al-Quran. Pengarang ini, nanti larinya ke hadis. Kalau kami yang bawa hadis, ya anggap, oh itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bukan hadis yang sahih. Padahal jelas tertulis sahih Bukhari, Muslim. Tetap dianggap dhaif karena itu yang bawakan adalah orang Kristen. Tapi di sisi yang lain, mereka selalu mengatakan Al-Quran itu kitab penyempurna. Begitu terjadi tanya jawab, terjadi diskusi, bukan Al-Quran menjadi acuan para debater Muslim. Bukan Al-Quran sebagai pegangan para debater Muslim, tetapi karangan para alim ulama, karangan orang-orang pintar, karangan orang-orang hebat di kitab ini. Itu saja Bang Ram. Itu banyak yang bilang ada fakta, ada ukta ya. Dibilang jangan fitnah, kok Pendi muter-muter kemana-mana. Ya, saya ingin tanya Bang, Abang Pendi ini udah berapa tahun gitu masuk Kristen? 10 tahun Bang. Oh, 10 tahun ya. Saya sering ke tempatmu itu. Saya sering nginep di salah satu hotel di Jalan Benjamin. Banjarmasin gitu Bang? Ya, tahu kan Benjamin? Nah, saya di perumahan Benjamin. Nanti kalau saya datang ke sana, kita ketemulah ngopi-ngopi. Santai aja Bang. Ya, bisa aja. Oke, sehat-sehat ya. Ya, terima kasih dulu. Saya udah mau ngantuk juga nih.